Salam damai sejahtera bagi sahabat-sahabat GKI dimanapun Anda berada. Kiranya semua ada di dalam keadaan baik. Berjumpa lagi di dalam Sapaan Gembala GKI. Kali ini kembali bersama saya Pendeta Roni Nathanael dari GKI Gading Indah. Precious memories, how they linger, how they ever flood my soul. In the stillness of the midnight, precious sacred scenes unfold. Anda pernah mengenal lagu itu? Itu adalah refrain dari lagu yang berjudul Precious Memories. Precious Memories awalnya adalah sebuah lagu country tradisional yang ditulis pada tahun 1925 oleh G.B.F. Wright. Wright kehidupannya penuh kepahitan. Untuk lagu Precious Memories, dia cuma dibayar $36 dan tidak pernah menerima royalti dari lagu ciptaannya yang dinyanyikan oleh banyak penyanyi ternama. Lagu ini diciptakan Wright setelah anak satu-satunya yang berusia 5 tahun meninggal dunia. Isinya mengungkapkan kenangan Wright akan anak yang ia kasihi ini. Kenangan yang membangkitkan pengharapan, yang menguatkannya di dalam menjalani hidup di tengah segala ketidakpastian yang ada. Nah, kemudian lagu ini masuk dalam khasanah lagu-lagu gospel. Urusan Precious Memories, kenangan yang berharga itu dikenakan pada relasi antara manusia dengan Tuhan. Kita sama-sama ketahui sebuah kenangan akan bisa sangat mempengaruhi kehidupan yang kita jalani. Kenangan pahit bisa membuat kita trauma, hidup di dalam akar kepahitan, kekecewaan, ketakutan, dan yang sebagainya. Pokoknya menghilangkan, mengikis damai sejahtera dan sukacita dalam hidup ini. Tapi sebaliknya, kenangan indah bisa membangkitkan pengharapan, memberikan semangat, kekuatan untuk dapat tetap tegak berdiri dan melangkah maju melanjutkan kehidupan ini. Ibu bapak, saudara-saudara, ketika umat Israel ketakutan, kecil hati menghadapi musuh-musuh dalam proses memasuki negeri perjanjian, Musa menegaskan agar umat mengingat, mengenang apa yang sudah Tuhan perbuat bagi mereka. Kita membaca itu di dalam Ulangan pasal 7 ayat 17 sampai dengan ayat 19 demikian. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimanakah aku dapat menghalaukan mereka? Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir, yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat
tangan yang kuat dan lengan yang teracung yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikianlah juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Mengingat, mengenang apa yang sudah Tuhan perbuat. Precious memories of what God has done for us. Itulah yang menjadi sumber kekuatan bagi umat Israel pada saat itu. Itu juga yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan bagi kita pada masa kini. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi situasi sulit, memikul beban berat. Entah ada yang sakit, ada yang punya kesulitan finansial, ada yang mengalami relasi yang tidak harmonis antar anggota keluarga, ada yang kehilangan anggota keluarga, dan yang sebagainya. Dan yang pasti kita semua sedang menghadapi kesusahan besar karena pandemi COVID yang tak kunjung usai. Bahkan muncul berita tentang adanya varian baru dari virus corona. Dan semua itu bisa mengikis sukacita, damai sejahtera dalam diri sebagian orang. Maka saat ini kita diajak untuk bertanya dan menjawab pertanyaan ini. Apakah sepanjang perjalanan hidup yang telah kita lalui, Tuhan tidak pernah menolong kita? Mari kita mengingat, mengenang karya kasih Allah dalam kehidupan kita di masa lalu. Bagaimana Tuhan dengan tangan kasih-Nya yang penuh kuat kuasa telah menopang kita, memungkinkan kita melewati berbagai kesusahan pada masa lalu, sehingga kita boleh ada seperti kita ada sekarang. Jadikanlah kenangan yang berharga itu sebagai modal untuk meneguhkan pengharapan kita, untuk membangkitkan semangat dan kekuatan menjalani masa sulit, menyongsong masa depan yang lebih baik. Kita yakin bahwa rancangan Tuhan Allah kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia. Bahkan di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami yang penuh kelemahan, kekurangan ini telah dilayakkan untuk menjadi milik kepunyaan-Mu, bahkan menjadi anak-anak yang Allah kasihi. Oleh karena itu, ya Bapa, sesungguhnya kami memiliki sumber kekuatan, sumber pengharapan yang melampaui segala keterbatasan yang ada pada diri kami. Kami memohon pengampunan sekiranya di sana sini kami melupakan perbuatan-perbuatan yang telah Allah nyatakan dalam kehidupan kami di masa lalu, dan kami membiarkan diri kami dikuasai oleh kekhawatiran, oleh ketakutan ketika kami menghadapi lagi rupa-rupa persoalan, masalah, ketika kami harus menanggung beban dalam hidup ini. Tolong kami ya Bapa, mampukan kami untuk menjadikan ingatan, kenangan akan apa yang telah Tuhan perbuat menjadi sumber yang menguatkan kami, yang membangkitkan pengharapan kami,
yang memungkinkan kami untuk dapat melanjutkan perjalanan hidup ini tanpa kehilangan damai sejahtera yang telah Engkau berikan. Maka kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, setiap anak-Mu yang ambil bagian di dalam layanan pada saat ini ataupun sesudahnya. Apapun persoalan, apapun masalah kami, mampukan kami untuk terus menggenggam erat tangan kasih Tuhan yang senantiasa terulur menopang kami. Meyakini bahwa seberapa besar pun persoalan kami, seberapa berat pun masalah beban yang kami pikul, kami tidak menghadapi dan memikulnya sendirian, tetapi Engkau Allah yang setia di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang selalu juga siap ada bersama kami, turut menghadapi persoalan yang kami hadapi, turut memikul beban yang harus kami pikul. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian perjumpaan kita di dalam Sapaan Gembala GKI pada saat ini. Selamat melanjutkan perjalanan kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita. Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita.